Kosim bersenandung sambil menggowes becaknya di malam yang dingin dan sepi itu. Kawan-kawan tengah bersantai menunggu penumpang di pangkalan becak. Kosim yang baru saja mengantar satu orang itu hendak kembali menuju pangkalannya. Jam menunjukkan pukul 22. Jalan raya sudah lumayan sepi malam itu sehingga Kosim dengan bebas menggowes becaknya melewati jalan raya. Mana sewanya? Biasanya kalau lewat sini ada aja. Kagak ada orang. Setan juga gue jabanin dah. Hahaha, kata Kosim dengan bersemangat sambil menengok ke sana kemari. Kosim sengaja kembali ke pangkalan dengan jalan memutar, melewati jalan raya dan berharap bertemu penumpang di sana. Namun sejauh mata memandang ia tak menemukan apapun selain lampu-lampu jalan yang redup. Hingga kesabarannya itu membuahkan hasil. Seorang wanita berpakaian kebaya berwarna merah memberhentikannya. Kosim kemudian berhenti tepat di depan wanita cantik itu. "Becak ya, Neng?" tanya Kosim dengan tersenyum. "Iya, Bang," jawab wanita itu yang kemudian naik ke becak Kosim. Kosim lekas menjalankan becaknya sesuai arah yang ditentukan oleh wanita tersebut. Kosim berjalan agak pelan di pinggir jalan raya. Tak terlihat sedikit pun rasa mengantuk di wajahnya. Demi mencari penghasilan, ia rela menarik becak hingga larut malam. Menerjang dinginnya angin dan sepinya jalan. Bunyi jangkrik dari pinggiran kali mengiringi perjalanannya malam itu. "Abis nyanyi di mana, Neng?" tanya Kosim kepada wanita yang tampak seperti biduan itu. "Abis nyanyi di Cendana Selabang," jawab wanita itu. "Ah, Eneng bisa aja. Cendana Selamah nama kuburan," balas Kosim sambil tertawa. "Kalau nama Eneng siapa?" tanya Kosim lagi. "Saya Maryam, Bang," jawabnya. "Kalau Abang Kosim." Terus saja Kosim mengajak bicara wanita cantik itu, menghilangkan rasa sepi dan canggung selama perjalanan. Anehnya, Kosim merasa sangat ringan saat membawa becaknya itu walaupun ada penumpang yang sedang naik becaknya. Namun seperti membawa becak kosong rasanya. Sampailah mereka di sebuah jalan yang agak berlubang dan penuh dengan genangan air. Wajar saja. Sore tadi baru saja turun hujan yang cukup lebat. Maka tak heran kawasan ini penuh genangan air bahkan banjir. Tak lama kemudian ia berpapasan dengan temannya yang merupakan tukang ojek. "Ji, bentar ya. Gue lagi narik cewek cakep nih," kata Kosim kepada temannya yang lewat dengan mengendarai sepeda motor itu. Temannya yang merupakan tukang ojek itu pun berhenti sejenak. Kemudian menoleh menatap ke arah Kosim dari kejauhan. "Waduh, cewek cakep mata lu soak. Becak kosong begitu dibilang lagi narik cewek cakep. Merinding gue," katanya yang kemudian melanjutkan perjalanan. "Maaf ya, Neng. Tadi keganggu sedikit. Temen abang kalau gak disapa suka sewot. Tukang ojek minumnya bensin sama air gas. Jadi gampang kebakaran jenggot," ucap Kosim yang berusaha mencairkan suasana. "Hihihihihihihihihi," tawa wanita yang mengaku sebagai Maryam itu. Suara tertawanya begitu panjang, nyaring dan cumik telinga, memecah keheningan malam. Bahkan Kosim pun kaget dibuatnya. "Waduh, ketawa Neng. Serem amat," kata Kosim sambil mengusap-usap telinganya yang terasa mendengung setelah mendengar suara tawa Maryam. "Abis lucu sih, Bang," jawab Maryam dengan suara datar. Setelah beberapa menit menggowes becaknya, Kosim berbelok menuju jembatan Ancol sesuai permintaan Maryam. Setelah berusaha melewati jalan yang agak menanjak, Kosim pun sampai di jembatan Ancol yang tampak sepi itu. Di pertengahan jembatan Maryam meminta berhenti, kemudian turun dari becaknya. Maryam berdiri membelakangi Kosim. "Neng,
Ngapain turun di tempat serem kayak begini? Biar kata gak ongkosnya cukup juga gak apa-apa deh. Abang ikhlas anterin Neng sampai rumah. Asalkan jangan di sini Neng. Bahaya nanti digarong orang. Ucap Kosim yang turun dari becaknya sambil mengelap keringat. Maryam kemudian berbalik menghadap Kosim sambil menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Wajahnya pucat, dan di sekitar mata dan pipinya terdapat semacam luka lebam yang menghitam akibat bekas pukulan. Maryam menatap Kosim dengan sorot mata yang dingin sekaligus penuh kesedihan. "Terima kasih Bang. Tapi saya udah terlanjur kena garong di jembatan ini Bang," ucap Maryam. "Loh?" Kosim kebingungan sekaligus takut. Badannya bergetar sambil perlahan mundur beberapa langkah. "Lu setan apa orang?" tanya Kosim. "Saya Sales Ramayana Bang." Hihihihihihihihi. Tawa Maryam dengan sangat keras dan nyaring. Lebih cumik telinga daripada sebelumnya. Kemudian Maryam terbang ke arah sebuah pohon kapuk besar dan gelap. Dan duduk di salah satu dahan pohon kapuk itu sambil terus menertawakan Kosim. "Nah lo, kena dah gue dikerjain." Kosim kemudian mendekati becaknya. Matanya tak bisa lepas dari sosok Maryam yang duduk di atas pohon kapuk. Sebelum naik ke becaknya Kosim sempat bertanya untuk yang terakhir kalinya. "Lu beneran setan?" tanya Kosim sambil menelan ludah. "Wah beneran setan. Sialan lu," teriak Kosim sambil melempar batu ke arah pohon kapuk sebelum akhirnya naik dan memutar balik becaknya kemudian lekas pergi dengan terburu-buru. "Wah ngeri dah gue narik malam kalau begini jadinya," gumam Kosim sambil terus melajukan becaknya dengan cepat. Sesampainya di pangkalan becak, Kosim menceritakan semuanya sebelum akhirnya pulang ke rumah. Akan tetapi, ceritanya itu malah menjadi bahan tertawaan kawan-kawan itu yang menganggap Kosim terlalu ceroboh hingga ditipu setan. "Syukurin lu. Lain kali kalau narik cewek malam-malam cek dulu kakinya napak tanah apa kagak. Bisa-bisa dikerjain lu Sim." "Hahaha," kata kawan-kawan yang mengejeknya. "Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa di tempat angker? Jika kalian memiliki pengalaman paranormal, bagikan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.